Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, NIM 1804010195. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan yang membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Baik, langsung saja. Sumber daya manusia ini merupakan satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Nah, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemilik, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, karyawan bukan sebagai sumber daya yang belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Nah, selanjutnya fungsi sumber daya manusia, yaitu di sini ada beberapa fungsi sumber daya manusia. Yang pertama itu sebagai tenaga kerja, kemudian sebagai pemimpin, ketiga berfungsi sebagai tenaga ahli, selanjutnya fungsi evaluasi, dan yang terakhir pembangunan relasi. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai sebagai tenaga kerja. Nah, fungsi yang pertama ini sebagai tenaga kerja, sumber manusia berfungsi sebagai alat tenaga kerja sebab manusia memberikan jasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemudian sebagai fungsi yang kedua itu sebagai pemimpin. Nah, di mana sumber daya manusia yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kemajuan perusahaan maupun organisasi. Nah, selanjutnya berfungsi sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai tenaga ahli dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana kemampuan manusia dalam beberapa bidang khususnya teknologi dan pemasaran sangatlah penting untuk menunjang dan membangun perusahaan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki sebuah perusahaan ahli dalam berbagai bidang, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan berkembang pesat. Nah, selanjutnya fungsi yang keempat itu fungsi evaluasi. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, maka setiap pegawai atau calon pegawai mendapat evaluasi dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Nah, jika ada pegawai yang kinerjanya kurang mampu, maka sumber daya manusia yang bergerak dalam bidangnya akan memberi pelatihan juga evaluasinya. Nah, yang terakhir yaitu membangun relasi. Nah, di mana membangun relasi dan melakukan negosiasi untuk menjalin kerjasama merupakan salah satu fungsi dari sumber daya manusia. Mengapa? Karena untuk memajukan perusahaan, maka semua sumber daya manusia harus bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, semakin baik kinerja dari sumber dayanya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan akan lebih baik juga yang didapatnya. Baik, selanjutnya ketenagakerjaan. Nah, pengertian ketenagakerjaan ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum atau selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa dari aspek hukum. Ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah kewajiban wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.